warada fil hadis, telah disebutkan di dalam satu hadis, ujar Nabi, niyatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Nah, jadi ini kita membahas tentang niat, karena masalah niat ini memang agak sedikit rumit ya. Karena sebagaimana ujar Habib Abu Bakar Al-Attas, ujar beliau, rubba amalin qalil kasarathun niyah. Kadang-kadang ada beberapa amalan yang sedikit tapi memperbanyak itu dengan sebab niat. Jadi kelihatannya amalannya dikit, berbahaya aja amalannya. Cuman rupanya pahalanya terhitung banyak karena sebab apa? Karena sebab niatnya yang banyak. Dan warubba amalin qalil warubba amalin katsir qallalathun niyah. Dan bisa jadi ada beberapa amalan yang banyak tapi berubah menjadi sedikit karena sebab niat. Dan Nabi itu mengajari kita supaya terus memperhatikan niat. Makanya kan di setiap hadis-hadis itu, di setiap pembukaan kitab-kitab hadis, contohnya misalnya kitab Al-Azkar, atau misalnya kitab Riyadhus Shalihin, atau kitab-kitab hadis-hadis yang lain, kita akan temukan ulama itu selalu memulai kitab itu dengan pembacaan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu atau pekerjaan itu sesuai dengan niatnya. Bahkan di dalam kitab Madhab Syafi'i, amalan itu kada dianggap sah kecuali dengan sebab niat. Nah, jadi niat ini memang bujur-bujur diperhitungkan ya. Makanya kan mungkin pernah ulun sampaikan, satu kali pernah Imam Suyuti ditanya. Ujar orang kepada Imam Suyuti, wahai Imam, kenapa orang tuh selawasan di neraka orang kafir tuh? Dan kenapa orang muslim tuh selawasan di surga? Padahal kan dihitung umurnya paling 50 tahun, 60 tahun ya orang kafir tuh dalam kekafirannya. Tapi kenapa mereka diazab di neraka selamanya? Dan kenapa orang yang beriman tuh mereka dapat nikmat surga selamanya, sedangkan mereka tuh hidup di dunia cuma 56 tahun, 60 tahun meninggal. Ujar orang tadi, wahai Imam, bukankah Allah tuh kada adil? Ujar Imam Suyuti, kamu sedang mempertanyakan keadilan di depan zat yang maha adil. Itu keliru. Tapi di sini sebujurnya bukan tentang permasalahan adil, ujar Imam Suyuti. Tapi di sini kita ini sedang diajarkan bagaimana Allah tuh sedang menimbang yang namanya ilmu, yang namanya niat. Ilmu. Allah tuh sedang mempertimbangkan yang namanya niat. Kenapa? Karena ujar Imam Suyuti, silahkan kamu tanyakan kepada orang yang kafir. Kalau seandainya orang kafir itu hidup misalnya 1000 tahun atau bahkan hidup sepanjang masa, apakah mungkinnya ada berkeinginan untuk pindah agama? Ujar orang tadi, jelas kada mungkin, wahai Imam. Pastinya akan berpegang teguh dengan keyakinannya. Ujar Imam Suyuti, coba kamu tanyakan kepada orang yang muslim. Kira-kira orang muslim itu kalau seandainya hidup sepanjang masa mungkinlah kira-kira murtad. Ujar orang tadi, kada mungkin, wahai Imam. Pasti mereka tuh berniat supaya kada mungkin keluar daripada agamanya. Ujar Imam Suyuti, sebenarnya Allah tuh membalas sesuai kadar niat seseorang. Allah tuh membalas orang kafir tuh di neraka selamanya karena sebab niatnya nangka itu. Dan orang muslim pun dapat surga selamanya karena sebab niatnya nangka itu. Nah, coba pian bayangkan orang tuh bisa menjadi orang yang celaka selamanya dan menjadi orang yang beruntung selamanya tuh karena sebab niatnya. Makanya ulama tuh selalu mewanti-wanti di dalam permasalahan niat. Makanya kan ulama-ulama tuh selalu mengingatkan tentang niat. Bahkan Al-Habib Sa'ad Al-Idrus tuh memiliki satu karangan kitab yang berjudulnya An-Niyat, kumpulan niat-niat. Misalnya kita hendak minum banyu, niatnya banyak. Itu beliau tuntun kita. Misalnya kita hendak masuk ke dalam masjid, niatnya apa aja. Misalnya kita hendak nikah misalnya. Bahkan Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran itu pernah mengarang satu kitab atau satu risalah, satu kertas yang mengumpulkan tentang niat-niat di dalam satu pernikahan. Jadi nikah itu sebelum menikah tuh niatnya panjang, ya. Supaya apa? Supaya ibadah pernikahan itu selalu terhitung ibadahnya banyak. Kadang-kadang kan orang menikah itu karena sebab hendak menjaga misalnya dari segala macam kebongkaran. Ada lagi orang menikah misalnya karena kertahan lagi sudah. Ada juga kayak itu. Adanya misalnya menikah karena sudah mapan misalnya. Hendak misalnya mencari jodoh, hendak mencari ketenangan. Ya. Ada juga kadang-kadang orang menikah itu karena supaya takutan kalau dapat warisan. Ya, kadang-kadang. Nah, kalau seandainya orang menikah sebab itu aja, makanya dapat pahala yang mengalir itu aja. Tapi kalau seandainya banyaknya pasang niatnya, panjang niatnya, maka sepanjangnya menikah tuh pahalanya terus mengalir sesuai dengan niat yang ia pasang tadi. Makanya kan kita dianjurkan untuk terus memperhatikan niat itu. Makanya kan yang membedakan antara orang yang menuntut ilmu dan orang yang kada menuntut ilmu. Lain orang alim, orang yang menuntut ilmu. Artinya kada usahakan sampai ke derajat orang alim. Orang yang menuntut ilmu dengan orang yang kada menuntut ilmu tuh, orang yang menuntut ilmu tuh tahu bagaimana kadar sebuah niat. Nya kada mungkin main-main dengan niat. Nya mandi, nya gunakan niat sebaik-baik mungkin. Wah, aku mandi ini untuk menyegarkan aku untuk beribadah misalnya.
Aku mandi ini untuk mengusir ngantuk ketika aku membaca Quran misalnya. Aku niat mandi ini supaya orang-orang muslim ketika bertemu dengan aku, saudara-saudaraku yang muslim ini karena dia yang merasa jijik dengan aku. Atau misalnya supaya kada mengganggu dengan bau badanku. Nah, ketika mandi itu padahal perkara mubah tapi bisa berubah menjadi pahala. Kayak itu juga kadang-kadang orang beimbayan nih misalnya. Misalnya pian berjalan non kawan pian ke masjid. Gasan melaksanakan sembahyang subuh misalnya berjamaah ke masjid. Jamnya sama, berjalannya sama misalnya. Misalnya pian misalnya membawai kawan pian. Babaya ke higa rumahnya, berjalan pian rumahnya. Dari tempatnya awalnya sama, waktunya sama, tujuannya sama, yang digawi di masjid pun sama. Sembahyang berjamaah juga, subuh juga. Habis itu duduk di masjid sampai waktu isyraq juga. Tapi rupanya di hari kiamat kelak, rupanya kawan pian tiba-tiba pahalanya lebih banyak daripada pian. Kenapa? Karena kawan pian rupanya memiliki niat yang inya pasang tuh banyak. Misalnya kita berangkat ke masjid membayar niat hendak berjamaah aja, sudah berangkat ke masjid. Dapat pahala itu aja. Tapi kalau seandainya ada orang dari rumahnya berniat ke masjid, niatnya apa? Menghindari segala macam kemaksiatan di rumah misalnya. Bisa jadi nangka itu. Atau misalnya niat ke masjid tujuannya apa? Supaya misalnya bertemu bersilaturahmi dengan kaum muslimin misalnya. Atau misalnya ke masjid tujuannya apa? Tujuan untuk menegakkan syiar agama Allah. Karena kan berjamaah itu termasuk syiar agama. Dan kalau seandainya satu kampung untuk ada yang melaksanakan sholat berjamaah, maka satu kampung itu dapat dosa, Ben. Jadi menurut kita madhab Syafi'i, sembahyang berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada. Sebagian madhab bahkan mengatakan fardu ain. Nah, tapi ada sebagian madhab lagi mengatakan sunnah kifayah. Cuman ala kulli hal, intinya adalah madhab kita mengatakan sembahyang berjamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya orang tuh ada yang melaksanakan sholat berjamaah di dalam satu kampung, maka satu kampung itu dapat dosanya. Kenapa? Karena dia sedang menghilangkan yang namanya syiar agama. Nah, jadi permasalahan itu, misalnya niat gasan menghindari kemaksiatan di rumah, lalu kemudian datang ke masjid untuk bertemu dengan saudara-saudara kalangan muslim yang lain, nyambung silaturahmi, lalu kemudian menegakkan syiar agama Tuhan, lalu kemudian berangkat ke masjid misalnya tujuannya apa? Supaya misalnya bisa melaksanakan sembahyang berjamaah. Lalu kemudian berangkatnya ke masjid tujuannya apa? Supaya misalnya dapat menghindari kalam-kalam atau perkataan-perkataan yang buruk kalau seandainya masih di rumah misalnya. Atau misalnya berangkat ke masjid dengan niat misalnya supaya olahraga misalnya, menyegarkan badan, gasan kesehatan diri misalnya. Itu dihitung pahala aja kan. Biar misalnya berjalan dari rumah, gasan bawa olahraga, bahasanya itu menyegarkan diri, menyehatkan awak. Menyehatkan awak itu termasuk pahala aja kan. Lalu kemudian datang masjid kan sembahyang beimbai. Nah, ketika itu padahal jalannya sama, langkahnya sama, tujuannya sama, cuman yang membedakan itu adalah niatnya. Nah, kayak itu. Nah, makanya di sini Habib Ali bin Hasan Al-Attas mewanti-wanti kita untuk berniat baik kepada semua orang muslim. Kalau dipikir-pikir rasanya mustahil kita nih bisa berbuat baik kepada semua orang muslim. Yang kita temui ini hanya seperempat kan nggak sampai. Seperempat daripada seperempatnya total orang muslim di dunia kan nggak sampai juga. Sedikit kita nih yang kita temui orang muslim nih. Paling di daerah kita aja. Tapi beliau mewanti-wanti untuk berniat baik kepada semua orang muslim. Kan kada mungkin orang bisa berbuat baik kepada semua orang muslim tuh. Berat kemungkinannya. Tapi beliau menyampaikan untuk berniat untuk berbuat baik kepada semua orang muslim. Kenapa? Karena memang Allah tuh akan memberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Mau kada mau? Makanya kan Imamul Jurdani di dalam kitab beliau Misbahud Dhalam menukil satu hadis bahwasanya Nabi itu pernah menyampaikan ada seseorang di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, yang inya itu padahal kada memiliki amalan apa-apa. Kada memiliki amalan apa-apa. Lalu kemudian ketika itu tiba-tiba di catatan amalannya itu hibak catatan amal itu banyak amalan yang nyegawi. Maka hamba tersebut tuh bahkan mempertanyakan dari mana amalannya. Lalu kemudian diajukan kepada Tuhan. Amun bahasa kita tuh meragukan Tuhan. Si hamba tadi nih merasanya kada pernah menggawi amalan tersebut, tapi kenapa di catatan amalannya itu jadi ada banyak pahala tuh? Dari mana nih? Lalu kemudian diajukan kepada Tuhan. Bahasa kita tuh meragukan Tuhan, kayak Pak. Lalu kemudian si hamba tadi mengatakan ini keliru wahai Tuhanku. Duhai Tuhan ini keliru. Amalan ulun ini kan sebanyak ini. Tapi kenapa catatan ini jadi banyak kayak ini? Maka ujar Tuhan ini adalah niat ikam. Langsung berubah menjadi amalan. Makanya kan Nabi mewanti-wanti meniat itu tuh dapat tetap pahala sekalipun kada tegawi. Bahkan pun ujar Nabi dalam hadis ini niatul mar'i khairun min amali.
Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Jangan lalu kemudian ada orang kadang-kadang tuh salah paham. Ujar Nabi, niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Baik berniatnya karena beramal ya. Nah, ini keliru. Jelas kalau seandainya kita bandingkan, misalnya ada orang berniat, niat aja, lawan niat dengan amal, ya jelas niat dengan amal yang baik. Cuman di sini Nabi ini sedang menjelaskan ada memang beberapa gambaran yang niat tuh memang lebih baik daripada amalnya. Tapi kada semua, rata-rata tuh biasanya niat tuh lebih baik beserta amal. Tapi memang ada beberapa gambaran Nabi menjelaskan kepada kita yang niat tuh lebih baik daripada satu amalan itu. Contohnya apa? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya, ujar beliau, bahwasanya ada salah satu contoh ketika itu misalnya orang hendak berangkat ke majelis misalnya. Orang ini misalnya hendak berangkat ke majelis, memasang niat sudah dalam hati. Aku hendak ke majelis. Ketika hendak berangkat ke majelis, rupanya tiba-tiba motornya rusak. Atau misalnya keluarganya garing. Atau misalnya anaknya menangis. Akhirnya orang tadi itu kada jadi berangkat ke majelis. Tapi niat tuh sudah terpasang. Gagal ya ke majelis. Tapi ujar Imam Ghazali ada beberapa amalan yang memang niat tuh lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena ketika ia gagal ke majelis, ia tetap dianggap orang yang berangkat ke majelis tadi. Dengan pahala yang sempurna. Dan di sisi yang lain ada orang yang dari rumah hanya berniat berangkat ke majelis, berangkatnya dapat taufik dan hidayah, motor lancar, kekanakan kada ada yang menangis, nyaman aja ditinggal, urusan aman aja, berangkatnya ke majelis. Tapi ketika sampai di majelis, rupanya dia bertemu dengan kawan yang suka menggibah, ujung-ujungnya majelis menggibah orang. Jadi memang ada beberapa gambaran yang orang tuh memang kada jadi bisa melaksanakan amalan tersebut, tapi niatnya dihitung menjadi pahala seperti itu juga. Orang kada kau berangkat ke majelis tadi, tapi niatnya terpasang, makanya dianggap sebagaimana orang yang berangkat ke majelis tersebut, dan pahalanya mendapat pahala yang sempurna. Nah, ini ujar Imam Ghazali gambaran, memang ada beberapa gambaran niat itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena orang ketika gagal melaksanakan satu amalan, kada mungkinnya lalu kemudian ria. Misalnya kita hendak berangkat ke majelis, lalu kemudian gagal karena sebab anak menangis, karena kau ditinggal, atau misalnya ada urusan mendadak kah? Kada mungkin habis itu pian bertemu dengan kawan pian, kamu tahu aja, jadi aku berniat hendak ke majelis. Kan kada mungkin kayak itu. Artinya orang kada mungkin bangga dan ria dengan niatnya. Nah, disinilah maksudnya Imam Al-Ghazali bahwasanya ada memang beberapa gambaran niat itu lebih baik daripada amalnya. Nah, supaya kita kada meremehkan yang namanya niat itu. Salah satu tujuan niat yang dianjurkan, kalau seandainya kita hendak beribadah nih, kita bingung misalnya hendak berniat apa. Kadang-kadang kan kita bingung niatnya apa aja ya niat nih. Misalnya orang hendak sembahyang, niat sembahyang ini apa aja ya? Selain hendak menggawi kewajiban nih, atau misalnya pian hendak berbuat baik kepada orang, misalnya hendak menyumbang sedekah misalnya, bingung nih niatnya apa ya? Sekira pahalanya banyak. Maka ketika itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah menyuruh murid beliau. Jadi beliau membawa murid-murid beliau berangkat ke satu tempat. Ketika berangkat ke satu tempat, lalu kemudian ketika itu ujar beliau, ikam saat ini sebelum berangkat berniatlah dengan niat yang baik. Artinya sebelum berangkat ke satu tempat tujuan yang itu tuh, berniatlah dengan niat-niat yang baik. Lalu kemudian murid tadi bingung, wahai Habib, niat apa kami nih? Ujar Habib Ahmad bin Hasan, ujar beliau, kul nawaitu kama nawal Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ujar beliau, berniatlah kamu sebagaimana niat Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, ulama itu menganjurkan kita, kalau seandainya kita bingung hendak berniat apa? Aku berniat melakukan, misalnya aku berniat bersedekah ini dengan niat sebagaimana niat orang-orang salafus saleh. Misalnya kita bingung, umpat aja niat-niat mereka supaya kita kada bingung. Nah, itu kita dianjurkan dan diajari kepada guru-guru kita, daripada guru-guru kita, bahwasanya kalau seandainya kita bingung hendak berniat sebagaimana niat guru-guru kita dari kalangan orang-orang soleh yang terdahulu. Nah, bahkan guru kami Syekh Sameh menambah, kalau seandainya juga hendak berniat, jangan nanggung. Apa? Aku berniat sebagaimana niat guru-guru kami yang soleh yang telah terdahulu, salafus soleh, dan aku berniat dengan niat-niat yang baik, yang itu semua hanya diketahui oleh Allah. Gimana kayak itu tuh? Aku berniat melakukan perbuatan baik semata-mata dengan niat yang mana niat itu diketahui hanya oleh Allah. Jadi cuman Allah yang tahu niat tuh, lalu kemudian pian simpan, pian titip lawan Tuhan.
maka Tuhan catat pian sebagaimana orang melakukan kebaikan-kebaikan yang kada ada yang tahu kecuali Tuhan. Nah, angka itu model niat tuh. Makanya itu yang membedakan antara orang yang berilmu dan orang kada. Kada usah sampai derajat alim, berilmu aja. Orang yang berilmu tahu bagaimana kadar niat. Kayak tujuh kita dianjurkan untuk berniat, misalnya kita di bulan Muharram misalnya. Kan masih bulan Muharram kah? Bulan Muharram misalnya. Masih bulan Muharram, di penghujung bulan Muharram. Nah, kan kita dianjurkan di setiap awal tahun itu kan dianjurkan untuk apa? Untuk berniat sepanjang tahun untuk mengisi dengan perbuatan taat. Kenapa ya ulama tuh mengadakan adat seperti itu? Mengajari kita nangka itu. Berniat di awal tahun untuk melakukan amal ibadah sepanjang tahun tersebut. Kenapa? Karena di situ kita tetap dianggap sekalipun wajar ulama kalau seandainya kita meninggal sebelum tahun itu habis misalnya. Misalnya di bulan 6 meninggal sudah, tapi mudah-mudahan kita panjang umur berarti. Tapi kalau seandainya ada meninggal misalnya di bulan 6 misalnya, maka ketika itu tetap dianggap sebagaimana orang yang melakukan amal ibadah sepanjang tahun tersebut sekalipun dia sudah meninggal. Kenapa? Karena sebab niat tadi. Kayak itu juga kita dianjurkan untuk berniat berkumpul dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena kan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh satu ruh itu untuk masuk ke dalam surga apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebelum Allah tuh menyuruh masuk ke dalam surga, Allah tuh terlebih dahulu menyuruh untuk bersama orang-orang dari kalangan hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah? Yaitu orang-orang saleh. Jadi ketika berniat kita, aku berniat seandainya aku keluar dari masjid, aku akan selalu senantiasa misalnya mengumpul atau berkumpul dengan orang-orang saleh. Mau kada mau berkumpul dengan orang saleh itu pasti memberikan manfaat kan. Kenapa? Karena satu cerita, makanya kan at-tuyur ila ashkaliha taqau. Ada pepatah Arab tuh mengatakan at-tuyur ila ashkaliha taqau. Burung tuh sesuai jenisnya akan berkumpul. Kada mungkin ada sejarah burung pipit berkumpul dengan burung elang, kada mungkin. Atau misalnya misalnya binatang misalnya, kadang mungkin ada tiba-tiba semut bergabung dengan gajah, itu kan mungkin. Semut itu pasti berkumpul dengan semut, gajah berkumpul dengan gajah, burung berkumpul dengan burung, dan burung itu pun ada memiliki jenisnya masing-masing. Nah, kayak itu juga manusia itu akan berkumpul dengan sesuai mananya dikehendaki. Makanya kan ketika itu satu cerita pernah Sayyidah Aisyah. Jadi ketika itu ada seorang tokoh, jadi di zaman Nabi itu pun ada yang namanya pelawak, ada. Jadi di Mekah itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai pelawak. Imra'atun mudhikah. Bahasa kita tuh pelawak sudah. Perempuan yang jago melawak. Terkenal di kota Mekah di zaman Nabi. Ketika itu rupanya perempuan tadi pernah satu kali datang ke kota Madinah. Madinah. Lalu ketika itu Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, di mana ya kira-kira tebak nih? Kira-kira di mana ya perempuan itu menginap di Madinah nih? Kira-kira nih. Ketika perempuan pelawak itu datang ke kota Madinah, di mananya nginep?" Ujar Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Ujar Sayyidah Aisyah, "Rasulullah tempat fulanah binti fulan." Yang sama-sama pelawak juga. Ujar Sayyidah Aisyah. Jadi di Madinah itu ada juga perempuan yang ketujuh pelawak juga. Jadi ujar Sayyidah Aisyahnya pasti berkumpul dengan itu juga. Ujar Nabi, "Na'am." Dari mana kamu tahu? Ujar Sayyidah Aisyah, orang itu pasti membersamai orang yang sesuai. Maka ujar Nabi, "Na'am, al-arwahu junudun mujannadah. Ma ta'arafa talaf wa ma tanakara minha talaf." Ujar Nabi, memang bujur ujar Nabi. Ruh itu adalah satu pasukan yang berkumpul ibaratnya. Jadi ruh itu adalah ibarat pasukan yang berkumpul. Ma ta'arafa talaf. Apa yang inya sesuai pastinya berkumpul. Wa ma tanakara minha talaf. Apa yang kada sesuai pastinya kada mungkin berkumpul. Nah, orang yang berkumpul dengan orang soleh itu mau kada mau pastinya termasuk orang soleh juga. Kenapa? Karena ruh itu kada kau didustakan kan. Sama nang kayak binatang nih. Semut itu bergabung dengan semut, kada mungkin dengan gajah. Gajah itu pasti berkumpul dengan gajah. Nah, orang yang membersamai orang soleh itu insya Allahnya pasti tergabung orang soleh juga. Kenapa? Karena ujar Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu kada kau diatur-atur kan. Makanya kan ketika Allah berfirman, wa idh qala rabbuka wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya ketika Allah menciptakan yang namanya Nabi Allah Adam, lalu ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam itu ada yang namanya ruh. Jadi ruh manusia itu sudah ada sebelum bentuk jasadnya ada. Kan kita meyakini itu. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim
Ketika itu Nabi Allah Ibrahim disuruh untuk mengumandangkan panggilan, yang mana siapapun yang menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim, merekalah yang bisa berangkat untuk menunaikan haji atau umrah. Nah, itu bentuk ruh masih. Jadi ketika itu ujar Allah, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ujar Allah, ingatlah, ujar Allah, ketika Allah itu mengambil daripada anak cucu Adam, dzurriyyat Nabi Allah Adam, lalu kemudian Allah ambil kesaksian mereka. Ujar Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka semua ruh-ruh manusia itu menjawab, qalu bala syahidna. Maka mereka semua ruh itu menjawab, benar, kami telah bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Makanya pian, mau kada mau, nih kita kan melihat ada orang-orang nang kada beragama nih. Coba pian perhatikan ya, orang nang kada beragama, biar kaya apakah yang mengingkari Tuhan. Coba pian misalnya lemparnya ke tengah laut, kada ada yang menolong. Pasti saat itunya merasakan putus asanya, pasti minta pertolongan kepada siapa? Pada Tuhannya ujung-ujungnya. Karena ruh tuh kada kau didustakan. Ruh tuh pernah mempercayai yang namanya Tuhan. Kada mungkin lalu kemudian kita menistakan Tuhan. Oh Tuhan itu kada mungkin. Kenapa? Karena ada misalnya kita lemparkannya ke dalam satu posisi yang saat itunya pasti putus asa, pastinya mengharap pertolongan. Nah itulah sifat ruh sebujurnya. Mau kada mau, ruh itu pasti akan mencari mana Tuhannya. Maka itu manusia. Nah jadi ruh itu kada kau didustakan pian. Yang mana hatinya tuh tenang berkumpul dengan orang soleh, hatinya nyaman, maka bisa jadi termasuk ruh orang soleh juga. Misalnya merasa kada tenang dengan orang soleh, aja mau aja berkumpul orang soleh aja. Kakak itu aja, baik aku berkumpul dengan kawanan yang melalai-lalai itu ya, nang bermainan di luar sana aja. Nah otomatis ruhnya tuh nangka itu juga. Ruh tuh kalau mendustakan di mana tabiatnya. Makanya ujarnya kullun muyassar lima khuliqalah. Semua orang tuh akan dipermudah di mana diciptakan. Kalau diciptakan sebagai penduduk nerakanya akan dipermudah jalan neraka. Kalau seandainya diciptakan penduduk surganya akan dipermudah untuk menuntun jalan surga. Mudah-mudahan kita termasuk daripada ahli surga berarti. Nah kita berniat, mudah-mudahan kita ini berniat berkumpul dengan orang-orang saleh, mudah-mudahan kita termasuk orang saleh. Kenapa? Karena niat itu akan yang namanya ada yang namanya silah, ada nama hubungan. Nah niat itu nang mengawali orang tuh bisa jadi baik karena sebab niat kan. Banyak kan orang-orang tuh padahalnya kada kau berkumpul dengan orang saleh karena keadaan yang mendesak kadang-kadang. Artinya berkumpul dengan orang-orang bejat aja kasihan. Tapi niatnya itu ada selalu kehendak untuk berkumpul dengan orang-orang saleh. Rupanya Allah permudah jalannya untuk berkumpul dengan orang saleh, menjauhi dari ranah-ranah yang buruk tadi. Banyak kalau kita temukan nang kayak itu. Makanya kan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ujar Allah. Barang siapa yang berjuang di jalan kami ujar Allah semata-mata hanya karena kami ujar Allah, maka kami akan bukakan baginya jalan-jalan kami ujar Allah. Nah niat barang kita ibarat kada kawa jadi orang soleh, mudah-mudahan kita terkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena berkumpul dengan orang soleh itu pasti memberikan manfaat. Nah, Nah, warada aidan disebutkan pula di dalam satu hadis ujar Nabi innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan atau satu perbuatan-perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Makanya kan ada di dalam satu riwayat innallaha la yu'til 'abda ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalihi. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan satu karunia kepada seorang hamba karena sebab niatnya yang mungkin bisa jadi Allah tidak akan berikan itu kalau seandainya dengan amalnya. Jadi kadang-kadang ada hamba itu tersebut dengan niat aja. Tapi karena niat itu kada jadi terrealisasi, artinya kada jadi terwujud karena sebab satu halangan, maka bisa jadinya mendapatkan karunia lebih dibanding ketikanya kalau seandainya dengan amal tersebut. Tapi kada kemudian kita meremehkan yang namanya amal, kada itu. Karena mau kada mau itu niat itu kalau seandainya kita kada jadi kau merealisasikan. Kalau seandainya bujur-bujur kada jadi misalnya kita berniat hendak ke majelis, lalu kemudian kita terdengar niatul mar'i khairun min amali, niat seseorang lebih baik daripada amalnya. Oh ya berarti berniat aja kok ya, berarti kada usah kita ke majelis, artinya tuh kada berniat, kada konangka itu. Orang tuh dianggap berniat selamanya bujur-bujur ada tekad hendak datang misalnya ke majelis.
lalu kemudian terhalang. Nah itu yang dianggap. Kalau misalnya dari awal, oh aku berniat aja gini ya, tapi kadada sama sekali hendak berangkat, nah, artinya itu bukan niat karena itu bukan nih niat. Nah, makanya disebutkan di salah satu riwayat yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwasanya Nabi bersabda, innama yub'atsun nas ala niyatihim, sesungguhnya hanya saja manusia itu dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Makanya kan Ben akan temukan ada orang tuh yang padahal itu berniat menghafal Quran, berniatnya menghafal Quran tapi kadang kesampaian, lalu kemudian ketika dahulu meninggal, di saatnya di dalam kubur rupanya ini itu termasuk orang yang masih menghafal dalam Quran, di dunianya terus menghafal tapinya berniat untuk menghafal Quran, lalu kemudian ketika dikuburnya termasuk orang-orang yang menghafal Quran dikubur. Ada kan Ben akan temukan riwayat yang model kayak itu. Nah itu maksudnya ujar Nabi, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, sungguhnya manusia itu dibangkitkan tergantung dengan niat-niat mereka. Ya, so. Lalu kemudian di antara wasiat Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, wala tudmir syarran, dan janganlah menyembunyikan keburukan. Ya, jangan menyembunyikan keburukan, karena mau kada mau manusia itu pasti ada yang namanya jengkel, ada pasti yang namanya menyimpan perasaan yang buruk, pasti ada. Cuman kita tuh diajari oleh guru-guru kita, kalau seandainya ada perasaan nangka itu buang jauh-jauh, jangan dipendam. Makanya kan salah satu amalan nih, kan biasanya kan ada orang timbul rasa dengki itu kan ada. Wajar, manusia itu memang ada yang namanya secercah perasaan rasa dengki itu ada. Mau kada mau, karena itu tabiat manusia. Pasti ada nafsunya nangka itu. Jadi ketika kita melihat misalnya ada tetangga kita bis mobil, pasti rasa hati itu sakit sedikit. Walaupun kita senyum-senyum, pasti ada rasa kayak sakit gitu. Itu pasti ada. Nah itu namanya secercah dari perasaan iri. Kapan dinamakan orang tuh iri atau berdengki? Ketikanya sudah melakukan dengan gawian. Ketikanya sudah menggawi misalnya, oh ya Allah mudah-mudahan hilang mobilnya. Nah ini yang ngarannya dengki nih. Artinya timbul dengan perbuatan. Kalau dalam segi hati ya Allah tuh kadang akan menghisap kalau seandainya tersimpan di dalam hati. Cuman kadang-kadang kalau seandainya disimpan ketarusan sakit juga. Makanya kan penyakit hati yang paling sakit itu adalah penyakit yang namanya iri. Kenapa? Karena orang makin nyamannya makin sakit. Orang bertambah mobil 2 tambah sakit. Inya kan juga tambah mobil. Malah motor tuh tegadai dapatnya. Orang tuh mobil 3 nya tambah sakit belang. Amun mohon maaf kalau seandainya orang sombong tuh masih ada nyamannya. Hatinya tuh puas amun sombong tuh. Atau misalnya ria tuh masih mending, ada masih dapatnya faedahnya. Tanpa kita mengatakan bujur perbuatan itu. Cuman amun dipikir-pikir, amun hendak memilih itu lebih baik nang lain daripada iri. Karena iri itu paling sakit kan. Orang nyaman kita nang sakit. Kalau sombong tuh puas hati. Ikam tuh aja, pintar aku aja. Masih nyaman, puas hati menyambat tuh. Misalnya orang ria, sembahyang misalnya. Dengan tujuan ria, oh masih mending kita dapat faedahnya. Orang menganggap kita soleh misalnya. Nah kayak itu. Tapi amun permasalahan iri, sakitnya luar biasa deh. Kada ada untung-untungnya. Kada juga habis menyimpan iri tambah sugih ada juga. Yang garing iya. Nah kan kayak itu tuh. Nah lalu kemudian di satu kesimpulan gitu. Lalu kemudian ada satu guru ulun Habib Haidar pernah bertanya kepada Habib Umar. Ketika itu ditanyakan apa ya obat supaya kada ada yang namanya timbul perasaan iri itu. Karena mau kada mau ada timbul pasti. Walaupun kada jadi perbuatan. Tapi pasti di dalam hati itu ada sedikit yang namanya perasaan sakit itu ada kadang-kadang manusia itu. Yang namanya, mobil pulang aja. Kita ini kada juga menimbulkan berdoa yang kada-kada atau misalnya melakukan perbuatan-perbuatan buruk kada. Cuman hati itu pasti ada secercah itu. Nah kayak apa ya caranya mau obati itu? Karena kalau seandainya dibiarkan takutnya menjadi perbuatan. Maka ujar Habib Umar apa ya? Ujar beliau kalau seandainya timbul perasaan seperti itu langsung buru-buru berdoa mudah-mudahan si fulan itu mendapatkan karunia lebih daripada itu. Habis kada waktunya? Habis. Pun? Sudah waktu isyraq.
Nah, jadi salah satu yang menyembuhkan penyakit iri itu adalah mendoakan orang tuh dengan karunia yang lebih daripada itu. Misalnya, si fulan itu dapat mobil, ya Allah mudah-mudahan tambahkan mobilnya jadi 2. Itu penyakit, itu menyembuhkan dari penyakit iri. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Karena kita akan bahas lanjutan daripada yang diwasiatkan Al Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan lah. Ada pertanyaan lah. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib dan kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup mata kita daripada melihat aib dan kekurangan orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keturunan yang saleh salehah. Dan mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulul umur fi sihatin wa khairin wa fi hadhihi niyyah. وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به سلف صالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ulul minta halal minta ridha. Allah ya Allah.